Tuh, dua, tiga. Be. Oke, kembali lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Oke, di awal pembukaan video tadi yang kita demokan cara membuka mur roda belakang Matic ya teman-teman. Berarti apa yang kita sampaikan, apa yang kita upload di tutorial ini berarti berhasil ya teman-teman ya. Jadi tutorial kali ini kita mau upgrade sebuah Impact JLD ya teman-teman ya, agar performanya itu lebih jos lagi teman-teman. Nah mungkin kalau sebagian teman-teman basicnya di bengkel, ketika membuka mur roda belakang Matic itu kan pasti memang bisa terbuka tapi agak sedikit lama ya teman-teman, ataupun kesulitan. Belum lagi yang memang sudah lama nggak terbuka itu sangat sulit sekali, sangat lama sekali. Nah sedangkan kalau untuk Impact yang model baterai ini kan pasti bising sekali ya teman-teman ya, jadi di telinga itu terasanya bising sekali. Dan ketika kita buka itu rasanya udah cepet gitu ya teman-teman pasti ya. Nah disitu akan kita coba upgrade di bagian spool brushlessnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita gunakan diameter kawat yang lebih besar lagi teman-teman. Nah jadi teman-teman yang mau coba-coba ini tonton videonya sampai habis ya, baru bisa action ataupun lakukan seperti di video ini teman-teman. Bongkar habis. Jadi untuk awal pembongkaran teman-teman buka di bagian kepalanya ini yang baut 4 buah ini teman-teman, lepas dulu baru bisa membuka di bagian casingnya ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Jika sudah seperti ini teman-teman bisa cabut ininya. Nah, nanti bisa teman-teman bersihkan ya ini ya, ke perawatan berkalanya. Nah teman-teman langsung aja sobek di bagian pembungkus kabel ini teman-teman ya, yang dibungkus dengan isolasi bakar ini ya teman-teman ya. Jadi kita gunting dulu, kita cari sambungannya, kita singkirkan ya. Nah kita lanjut di bagian statornya teman-teman, ataupun spoolnya. Nah ini tinggal teman-teman cabut aja tuh ya, lepas ya teman-teman ya. Ini di bagian magnetnya ataupun rotornya kita putar gini ya, kita tarik. Nah kalau sulit sambil diputar teman-teman, ini magnetnya. Aduh. Mental ya teman-teman ya. Nah ini udah kita lepas teman-teman. Nah ini kita bersihkan dulu aja menggunakan bensin semua ya, kita bersihkan baru nanti kita ke bagian pembongkaran kawat spoolnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah kita bersihkan ya, dan sekarang kita coba bongkar secara sesama. Jadi teman-teman perhatikan juga untuk cara membongkarnya, jadi agar teman-teman nantinya lebih paham dan bisa membaca arah lilitan ataupun gulungannya teman-teman. Nah gitu ya. Jadi sistem di spool ini dia sistem brushless, biasanya itu kan tipenya 3 pas ya teman-teman ya, ataupun 3 fase seperti di penggulungan spool di video-video saya yang sebelumnya ya, spool motor baik itu Thunder ataupun All Fiction ya teman-teman. Nah ini yang mengindikasikan bahwa spool ini 3 fase ya teman-teman. Nah sekarang kita tentukan dulu jumlah kerennya ataupun jumlah polnya yang ada di stator ini. 1 2 3 4 5 6. Nah ini ada 6 pol ya teman-teman ya. Jadi kalau 6 pol kita bagi 3, karena kan gulungannya 3 pas, tentunya 6 bagi 3 2 ya. Jadi nanti setiap rangkaian fase itu akan digulung 2 pol teman-teman, ataupun 2 kren ya. Jadi masing-masing fasenya ataupun masing-masing gulungan itu akan ada 2 pol yang digulung ataupun yang diisi dengan kawat. Nah gitu ya teman-teman ya. Sebelum kita bongkar gulungannya, kita ukur dulu ya teman-teman, diameternya berapa sih yang dipakai di gulungan Impact ini. 0,7 ya. Jadi diameter pada umumnya untuk dinamo starter sepeda motor ya rata-rata 0,7 mili. Kalau disepulkan dia 0,8 rata-rata. Nah sekarang kita hitung berapa sih lilitannya, jadi untuk perbandingan teman-teman ya, karena banyak juga di kolom komentar nanya lilitannya berapa banyak bang gitu ya. Jadi kalau lilitan itu kan untuk mempengaruhi dari torsi teman-teman. Sebenarnya kalau diameter kawat besar, lebih besar lagi, dan gulungannya kurang dari yang standarnya ini juga torsinya udah besar ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk torsi itu harus diimbangi dengan diameter kawat juga akan mempengaruhi teman-teman. Kecuali kalau diameter tetap
gulungan malah berkurang. Nah itu akan sangat pengaruh sekali ya, dampaknya sangat terasa untuk torsinya. Oke, kita bongkar, kita hitung banyaknya lilitan ya. 1 2 3 4 5 21 22 23 teman-teman ya. Jadi 23. Sekarang kita beralih ke seberangnya. Ya teman-teman, berhubung di sini sedang hujan deras, jadi ini kita percepat aja ya teman-teman ya, pembongkarannya nggak kita videokan. Jadi nanti untuk jumlah lilitannya akan kita beritahu ya. Jadi sama atau tidak ya dengan fase yang pertama tadi ya teman-teman ya. Oke, kita skip dulu ya. Ini udah kita lepas semua ya teman-teman, gulungannya ataupun lilitannya, dan benar jumlah lilitannya itu dari setiap pol ataupun keren jumlahnya 23 lilitan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penggulungan ya teman-teman. Kita beralih ke ruang kerja dulu ya teman-teman ya. Wis, dapur maksudnya teman-teman, bukan ruang kerja ya. Oke, makanya doakan biar berkembang selalu channel ini, subscribe dan share ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah di ruang kerja ya, ataupun dapur multifungsi teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke penggulungan dengan kawat yang berdiameter 1 mili ya teman-teman yang kita pilih ya. Nah di sini sudah kita tandai biar teman-teman nggak bingung. Di sini kan titik temunya ya, sangkarnya ataupun klemnya. Kalau kita hitung tadi 1 2 3 ini awal penggulungan. Nah seperti yang saya bilang, kalau untuk awal penggulungan itu bebas di mana aja, tapi kita posisikan, kita mulai untuk versi dari bawaan si spool ini teman-teman ya. Jadi mulainya dari sini. Nah yang penting itu teman-teman bebas mulai dari mana, yang penting rumusnya harus teman-teman perhatikan jaraknya ataupun langkah-langkahnya ya. Nah jadi ini kita jelaskan dulu. Nah di sini ada tanda panah yang masuk, artinya ini spool awal ya, awal kita gulung dari sini. Nah ini kan yang awal kita gulung dari sini sudah habis, kita gulung dari sini misalnya teman-teman. Nah berlawanan searah jarum jam, sudah habis di pol yang ini, keren yang ini, kita langkah maju ke depan, kita langkah 2 keren ya ataupun 2 pol, karena kan ini 3 pas. Jadi ini untuk fase kedua, fase ketiga baru yang ini kita masukin ke sini lagi, karena di sini sudah kita tulis angka 1 yang berarti itu namanya fase ya. Jadi kita sebutkan aja fase 1, fase 2, fase 3. Nah, jadi awal gulung dari sini udah kita gulung habis, kita langkah 2 keren ataupun 2 pol, lanjut lagi di sini teman-teman, dan ini titik akhirnya. Nah, makanya kita kasih tanda panah keluar ya. Titik akhir 1 di sini. Nah, jadi ini udah satu gulungan, rangkaian gulungan fase 1 ya. Jadi ini udah beres. Nah, selanjutnya teman-teman mulai menggulung lagi untuk fase kedua itu nggak di sampingnya teman-teman, melainkan kita seling 1 pol ya ataupun 1 keren, lanjut di bagian sini, berarti kita langkah 1 berarti di sini lanjut. Nah, ini ya udah kita tuliskan, kita gulung, udah habis, kita langkah 2 keren ataupun 2 pol karena kan 3 pas. Nah lanjut lagi di sini tuh ya, fase kedua. Nah ini titik akhirnya sudah selesai, kita lanjut fase ketiga, karena tadi di sini fase kedua, fase ketiga berarti kita langkah 1 pol di sini. Nah ini awalnya nih di sini teman-teman. Nah ini tandanya salah ya, ini harusnya di sini panahnya ya, ini akhirnya. Nah akhirnya di sini ya, ini kita salah tanda teman-teman. Oke teman-teman, ikutin di video ini aja deh biar nggak bingung ya nantinya ya teman-teman ya. Oke sekarang kita lanjut ke penggulungannya aja teman-teman. Oke langsung aja. Jadi awal gulung di bagian pol yang ini ya, keren yang ini, karena ini kan tampak atasnya teman-teman. Jadi posisinya seperti ini nantinya, kabel yang ujungnya itu di sisi sebelah kanan ya, karena nanti ini ketemu dengan kawat gulungan akhir yang ada di sini teman-teman. Jadi jangan dari sini ya, melainkan dari sini. Nah kan gini ya, kita menggulungnya searah jarum jam. Nah berhubung ini agak sulit, jadi kita masukinnya dari sini teman-teman. Nah, kawatnya ya kita masukinnya dari sini. Nah jadi ini kita panjangin dulu aja, karena kan keluarnya memang panjang. Jadi kita lebihkan dari sejengkal ya, sejengkal kita lebihin aja. Lalu ini kita masukin di sini. Nah gini teman, aduh. Nah ini kita tarik dulu. Nah jadi kawat gulungannya kita letakkan bagian atas, kita masuknya dari bagian atas ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah jadi mulainya dari sini nih awal gulungnya nih, ini kita panjangin aja dulu.
tuh dari sini, dan ini kita lilitkan aja dulu supaya nanti kita nariknya gampang ya. Nah, ini kita giniin aja deh dulu biar enak. Nah jadi seperti ini nih tuh ya. Jadi kan ini bagian atas 1 2 3, kita mulainya dari sini, kawat posisi pinggirnya di sebelah kanan. Oke, sekarang coba kita gulung. Nah untuk banyaknya lilitan, kalau yang di awal tadi kan 23 lilitan dengan diameter kawat itu 0,7 mili ya teman-teman ya. Nah nanti ketika kita menggunakan kawat 1 mili tentu hasilnya nggak akan sampai 23 lilitan teman-teman. Nah syukur-syukur bisa 20 lilitan ya. Meskipun nanti teman-teman ada yang bertanya, semakin banyak lilitan nanti torsinya berkurang bang. Karena gini teman-teman, jadi torsi yang dihasilkan setiap diameter kawat itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Misal contoh 23 lilitan diameter kawat 0,7 torsinya sekian. Nah kalau kita naikkan kawat 1,2 mili ataupun 1 mili dengan lilitan yang sama, itu sangat jauh sekali. Itu sangat jauh sekali teman-teman perbedaannya ya. Jadi mau kita kasih 20 lilit pun torsinya pastinya nantinya akan beda, karena diameter kawatnya juga lebih besar dari yang awalnya ataupun bawaannya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah pusingkan hal itu, setidaknya jaraknya ataupun selisihnya itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Oke sekarang kita mulai. Nah ya, jadi gulungnya gini. Nah ini tampak atas ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Intinya ada kawat yang keluar ke bagian atas gini, jadi kita panjangin dulu. Nah ini kita kaitkan gini supaya nariknya lebih gampang. Jadi gulungnya kita takuk-takuk gini dulu teman-teman, karena ini diameter kawatnya lebih besar, ini tentunya akan sulit ya. Nah jadi gini aja deh teman-teman, maksimalkan aja sampai serapat mungkin. Nah jadi nanti jumlah lilitannya teman-teman hitung, jadi nggak usah fokus setiap lapisan ini berapa lilit, intinya banyaknya lilitan nanti teman-teman hitung ya. Ini sembari kita hitung nanti mampunya itu sampai berapa lilit sih gitu ya teman-teman ya. Oke ini kita skip lagi ya, kira-kira seperti ini penggulungannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di 20 lilitan ya. Jadi ini udah maksimal sekali, nggak bisa kita tambahkan lagi ya teman-teman ya, karena nanti akan mengganggu di jalur di pol berikutnya ya. Jadi ini sudah dapat 20 lilitan, ini bagian atas ya. Nah jadi ini kita kebawahkan sekali lagi untuk kita seberangkan ke pol ataupun keren berikutnya ya. Jadi sekencang mungkin ya teman-teman ya, sekuat tangan teman-teman nariknya. Lalu ini kita seberangkan di sini. Nah kan ini bagian atas tadi nih ya, untuk kita seberangkan ke arah depannya teman-teman. Nah ini kita tekan seperti ini, kita langkah 2 pol ya, atau lalu kita lanjut ke bagian sini, berarti kita langkah 2 langsung ke sini ya. Mohon maaf kalau sedikit tidak jelas karena untuk penggulungan ini agak ribet ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya, ini tampak atasnya, ini kita seberangkan kan tadi. Nah seberangkan, kita lilit di langkah kedua ya polnya. Nah selanjutnya kita gulung lagi teman-teman, jadi sebanyak 20 lilit ya. Nah ini agak sulit, jadi teman-teman enaknya teman-teman gulungnya versinya seperti apa ya. Jadi intinya ini juga searah jarum jam. Oke ini kita percepat lagi, gulungannya kan sama aja sih, searah jarum jam sebanyak 20 lilitan ya teman-teman ya. Oke kita skip dulu. Oke teman-teman, ini udah 19 lilitan ya, jadi ini kita tahan dulu, lalu teman-teman cari lem yang seperti ini ataupun lem Korea, kita teteskan dulu ya supaya nantinya nggak kendor gulungannya teman-teman, baru nanti akan kita potong kawatnya ya. Kira-kira sudah kering, kira-kira kita ukur, kita ambil panjangnya dulu ya teman-teman ya, kira-kira kurang lebih sejengkal lah. Nah, seginilah ya supaya aman. Nah, kita potong segini aja teman-teman, kita panjangin dulu nggak masalah. Nah jadi untuk gulungan awal yang di sini tadi, nah ini kan tampak atas ya. Lalu untuk selanjutnya gulungan fase yang kedua, dari awal kita gulung fase 1, kita langkah 1 pol ya ataupun 1 keren, baru di sini mulai gulung lagi. Ini untuk fase kedua ya, gulung awal lalu seberangkan di bagian sini karena kita langkah 2 pol ya. Oke langsung ke penggulungan fase kedua ya, ke atas ya.
kita langkah 1 volt, berarti di sini kita mulai. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Cuman masukinnya dari sini. Jadi kita panjangin dulu ya. Nah, kira-kira di sini deh. Nah, ini kita selip-selipkan dulu agar bisa kita tarik ya teman-teman ya. Nah, di sini aja deh. Oke, sebanyak lilitannya berapa tadi? 20 lilitan ya teman-teman. Oke, baru 1 lilitan, dan ini kita skip lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk memvideokan juga agak sulit teman-teman. Oke, kita skip, nanti lanjut ke keran berikutnya ya. Teman-teman, ini udah 20 lilitan ya. Nah, ini udah ada di bagian bawah, ini kan atas. Ini udah kita taruh silang bawah, lalu kita lilitkan ke sini, kita seberangkan maju ke depan ya teman-teman ya. Ini bagian atas ke depan, berarti kalau di sini, nah sini kita langkah 2 keren ya, ataupun 2 pol, 1 2, berarti di sini ketemu ya teman-teman. Kita seberangkan. Nah, berarti di sini ya, sini kita masukin di sini. Karena ini harus kencang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu ya, udah kita seberangkan. Nah, selanjutnya kita gulung di bagian sini. Kan tadi di sini gulungnya. Kita langkah 2 pol, lanjutnya ke sini ya, kita kelilingin di sini. Oke, kita gulung lagi sebanyak 20 lilitan ya teman-teman ya, dan kita skip lagi teman-teman. Teman-teman, ini udah sampai gulungan terakhir ya. Nah, jadi kita potong lagi untuk yang fase kedua, kira-kira sejengkal ya, kita lebihkan lebih banyak. Nah, nanti di bagian sini bisa teman-teman kasih lem lagi ya, supaya nggak bergerak, dia nggak kendor ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke gulungan yang fase ketiga ya. Untuk gulungan yang terakhir ataupun fase yang ketiga, jadi saya anggap teman-teman sudah paham ya untuk penggulungannya. Jadi nanti kita skip ya teman-teman ya. Jadi awal gulungnya di bagian sini teman-teman. Nah ya, yang berakhir di sini nantinya. Oke, jadi teman-teman paham ya. Oke, jadi ini kita skip aja, nggak kita videokan, lalu nanti lanjut setelah proses penggulungan selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah bagian gulungan terakhir ya. Jadi kita potong aja dulu. Oke, sekarang kita urai ya dari tiap-tiap bagiannya. Jadi setelah kita urai seperti ini kan nanti ketemu gini teman-teman. Nah, awal gulung ketemu dengan akhir gulungan ya dari fase yang lain. Nah, jadi ini kita kasih isolasi bakar dulu. Yang penting kita klem di sini ya, kita ikat dengan kabel tis ya teman-teman ya. Teman-teman nggak punya isolasi bakar, gunakan aja isolasi biasa ya, nggak masalah ya teman-teman. Ini kita gunakan pendek aja dulu ya. Kira-kira di sini deh. Nah, jadi tiap-tiap ini kita satukan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kan biar kita bengkokkan menuju ke bagian sini, klemannya itu ya. Nah, lalu selanjutnya kita tekuk semua ya teman-teman ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kan ini kita solder ya di bagian kawatnya, ini masuk ke controllernya itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita paskan dulu dengan dudukannya ya teman-teman ya. Jadi kira-kira ada yang nyangkut atau tidak. Jadi teman-teman paskan dulu dudukannya. Ini aman. Nah, ini kira-kira di sini ya. Dan ini kan nantinya di sini ya teman-teman.
Nah ini aman karena ini kan dua ini nggak bergerak ya teman-teman ya, jadi ini aman, nggak masalah. Dan di bagian bawahnya juga teman-teman harus perhatikan juga ya, takutnya bersenggolan dengan triggernya. Nah kayak ini kita pas-pasin dulu. Nah baru selanjutnya teman-teman pasang ininya nih. Nah bagian sininya untuk kita ukur ya. Nah jadi ini kita sesuaikan juga teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi jangan terlalu tegang, lebih baik. Nah ini kan kita ulur lagi ya, jadi mungkin kira-kira di sini yang akan kita potong nantinya. Nah ini kebanyakan isolasi bakar ya. Oke kita sesuaikan dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini udah kita sambung ya, udah kita solder. Dan untuk urutan kabelnya, untuk yang di bagian kawat sini ini berwarna kuning ya teman-teman ya, dan yang kedua ataupun yang tengah ini berwarna merah, dan yang di bagian sini berwarna biru. Jadi kita ikutin dari versi aslinya ya teman-teman. Oke sekarang kita pasang ke casingnya ya, jadi kita sesuaikan nantinya teman-teman. Nah ini kita masukin rotornya ya, kita masukin, dan di bagian ininya jadi garis ini di bagian tengah ya, jadi di sini ada dudukannya teman-teman. Nah di sini nih, nah sini ya, jadi dia masuk ke bagian celah-celah ini. Nah untuk centolan ini juga masuk di casingnya ya teman-teman ya. Sekarang kita tes perputarannya dulu ya teman-teman ya, karena kalau seperti ini kita belum bisa merasakannya juga di tangan ya ketika kita pegang teman-teman. Nah, ini nah jadi kita belum bisa merasakan perbedaannya. Kalau saya pribadi juga belum bisa ngerasain ya kalau ketika belum ada hammernya ataupun komponen impactnya teman-teman. Oke jadi kita pasang dulu ya komponennya ini. Jangan lupa diberi grease ya teman-teman, ataupun gemuk ya. Dan jangan lupa ada ring plastik di bagian dalamnya. Nah ini yang ada coakan ini di bagian dalam sini ya teman-teman ya, perlu masih di bagian asnya. Gear planetarinya teman-teman perhatikan, di sini ada ring ya, takutnya ketika teman-teman mencucinya ini ringnya lepas, karena di sini ada pen yang untuk mengikat gear-gear ini, takutnya pada jatuh ya ataupun tumpah. Nah kita lakukan seperti ini aja. Oke seperti ini aja cukup ya, nanti kan kita ada perawatan berkala teman-teman, jadi nggak untuk selamanya kita biarkan seperti ini ya, pasti nantinya kan kotor ataupun sudah kualitas dari grease-nya sudah berkurang ya, ataupun lumer ya. Nah di bagian sini ada ring yang seperti ini ya teman-teman ya, jadi teman-teman masangnya di bagian gear planetari ini baru ring ini. Kalau ring ini dulu kita pasang nanti ini nggak akan masuk ya. Nah gini teman-teman, kita taruh aja seperti ini. Oke lalu kita pasang ya. Sembari kita putar. Nah ini udah kita pasang semua ya teman-teman ya, jadi unitnya sudah siap. Sekarang coba kita tes teman-teman. Jadi kita rasakan di handlingnya aja ya teman-teman ya, di tangan, jadi rasanya seperti apa. Ada perbedaan ya teman-teman ya, jadi torsinya lebih ngisi teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita coba ke pengujiannya untuk membuka roda belakang motor matic ya teman-teman ya, yang menggunakan kunci nomor 24.
Oke teman-teman, jadi awalnya kita mau buka knalpot dulu ya. Jadi kita hanya memfokuskan untuk membuka mur rodanya. Namun ternyata ketika kita mau membuka baut ini, itu torsinya sangat luar biasa teman-teman. Jadi ini pantas untuk kita publikasikan ya. Jadi teman-teman perhatikan dulu. Ini kita kencengin lagi ya. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini kita nggak ada perbandingan impact yang masih standar ya teman-teman ya. Jadi ini hanya feeling dari saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi ini kita coba kencengin dulu. Nah ini udah kita kencengin ya. Sekarang coba kita buka teman-teman. Ini kita gunakan mata shock khusus impact ya teman-teman ya, yang 12 shock. Sekarang kita coba untuk membukanya. Nah teman-teman perhatikan ya. Terlihat nggak? Terlihat ya. Teman-teman, beda sekali ya rasanya. Jadi feelnya beda sekali ya teman-teman ya, sama yang versi standarnya ataupun masih originalnya. Nah sekarang kita fokus di pembukaan mur roda aja deh, yang lebih terlihat jelas ya, karena kan dia besar murnya. Oke teman-teman bisa lihat sendiri ya, kondisi mur ini masih real original, belum sama sekali kita bongkar untuk saat ini ya teman-teman ya. Nah ini ditambah lagi dengan kondisi motor yang kotor, kena air hujan, belum lagi pasir ataupun debu yang nempel di area sini. Jadi tingkat kesulitannya itu lebih besar ya teman-teman ya, lebih susah, lebih seret lah, intinya seperti itu. Nah jadi cocok untuk kita coba dari impact yang kita gulung ulang tadi ya teman-teman. Oke sekarang kita langsung aja ke pembukaannya. Kita gunakan mata shock yang khusus impact ya teman-teman ya. Jadi kan kondisinya dia lebih berat, beda dengan mata shock yang biasa. Ini baterai dalam kondisi sudah terpakai teman-teman. Oke sekarang kita perhatikan performanya ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Mantap teman-teman. Jadi kalau teman-teman rasakan ketika hammernya itu sudah, jadi ketika teman-teman rasakan ketika hammernya itu bekerja, dia terus pengen nendang ya teman-teman ya. Jadi bunyinya itu nggak apa sih, nggak kosong ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya ataupun standarnya memang ini keras, itu seperti tak 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 tak, itu seperti lemah, semakin lemah teman-teman. Beda dengan ini pengen tak 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 terus. Jadi kita hanya bisa berbicara ya teman-teman ya. Jadi saya pribadi yang merasakan feelnya seperti apa, jelas sangat beda sekali untuk torsinya teman-teman. Nah jadi teman-teman nggak nyesel bisa gulung ulang lagi untuk impact JLD ini teman-teman. Sekarang kita kencengin lagi deh, sepertinya mantap ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Nah ini jangan biasakan kalau kita bisa putar menggunakan tangan, gunakan tangan dulu ya teman-teman ya, jangan langsung gunakan impactnya. Yuk kita mulai. Tuh perhatikan putaran ini, dia muter terus nih. Perhatikan ya teman-teman ya, bergerak terus dia. Oh ya, terlihat ya teman-teman ya. Coba kita geser sedikit, kita tes menggunakan ini ya, gagang shock. Berat sekali teman-teman. Nah ini kalau kita gedor seperti ini, nah ini kita contohkan ya. Nggak akan mau teman-teman, nggak akan terbuka ya, sangat kencang sekali teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah sama-sama kita lihat ya uji cobanya, dan kesimpulannya sangat recommended ya teman-teman untuk kita gulung ulang di bagian spoolnya, daripada teman-teman harus ganti baterai ataupun upgrade baterai yang ampere lebih besar. Itu saya rasa masih kurang mumpuni ya kalau dari statornya itu masih kawat kecil teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi untuk baterai sendiri aja kalau yang bagus mungkin kisaran 50 ataupun 60 ribu ya teman-teman ya, dikalikan berapa buah yang untuk di JLD ini. Misalnya seandainya 10 buah itu udah berapa. Nah bandingkan dengan teman-teman beli kawat sepul yang paling teman-teman bisa beli sebanyak 2 on ya, 2 on. Jadi untuk harganya bisa teman-teman cek aja di online shop ya teman-teman ya, berapa. Jadi bisa teman-teman kalkulasi perbandingannya itu berapa. Nah intinya seperti ini deh. Misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, bang kalau kawat semakin besar tentunya
baterai ini akan cepat habis dong. Itu tidak juga ya teman-teman ya. Jadi arus ataupun daya di baterai ini, daya yang keluar dari baterai ini kan intinya sebanding dengan tenaga yang dihasilkan teman-teman. Nah contoh teman-teman membuka baut untuk versi impact standarnya, misalnya lama nih, itu sudah berapa daya ataupun sudah berapa arus yang dikeluarkan dari baterai ini. Nah bandingkan dengan kalau kita gulung ulang, torsi lebih besar, hanya bentar udah selesai, jadi arusnya hanya sedikit. Nah malah bisa jadi ini malah baterainya nantinya akan tambah irit teman-teman, karena proses kerja dari impactnya ini lebih cepat bekerjanya, jadi nggak makan banyak waktu dan nggak makan arus yang keluar lebih banyak lagi teman-teman. Nah gitu ya, paham ya. Jadi bisa bandingkan sendiri, daripada teman-teman upgrade baterai, lebih baik upgrade di bagian spool brushlessnya. Nah ini kita juga ini sebenarnya impactnya nggak ada masalah, nggak rusak, nggak apapun, cuman saya pribadi masih sedikit kurang lagi tenaganya, khususnya untuk pembukaan di roda matic ya. Kalau yang untuk motor lain, baut-baut lain is oke lah, itu masih sangat besar sekali torsinya. Cuman kalau untuk di ban matic itu kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, dan kadang-kadang pun kita paksakan cukup lama ya, dan membuat telinga kita itu akan sangat bising teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang mau coba-coba gulung, yang kebingungan silahkan aja tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi saya sangat merekomendasikan, khususnya untuk di perbengkelan ini sudah mumpuni sekali, sudah jos sekali teman-teman ya. Nah mungkin nggak tahu kalau di memang konstruksi yang lebih besar lagi, mungkin ini bisa kita upgrade dengan yang lebih besar lagi ya. Tentu baterai juga harus diimbangin, karena kan kita butuh kawat yang lebih besar lagi teman-teman. Nah ini 1 mili ya, kita gunakan kawatnya. Bisa juga sih 1,2 mili, cuman segini aja sudah mantap, jadi cukuplah segini aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kita share ke teman-teman semua. Dan untuk saya pribadi, alangkah terharunya saya jika sesuatu yang saya bagikan ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua ya. Oke, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video-video yang lain ya teman-teman ya. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa teman-teman klik lonceng dan tulisan yang semua ya. Jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua ataupun kawan-kawan. Jadi setidaknya apa yang teman-teman bagikan dan orang lain itu juga bermanfaat, kan pastinya akan menjadi berkah buat teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.